Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Ahmad Raja Muzaffar, STB 3939, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Izin, dalam video kali ini saya akan mereview jurnal internasional dalam memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah kepemimpinan. Pada jurnal ini memiliki judul yaitu Leadership Past, Present, and Future, atau kepemimpinan adalah dulu, sekarang, dan masa depan. Kemudian nama jurnalnya adalah Journal of Leadership in Organization Student. Volume dan halaman. Pada jurnal kali ini tidak memiliki volume, namun memiliki halaman 1-7. Pada tahun 2013, yakni penulisnya adalah Francis Yamamarino. Kemudian abstrak pada jurnal ini adalah kepemimpinan ada di mana-mana dalam penelitian dalam ilmu organisasi dan praktik profesional terkait. Dalam esai ini, untuk pemilihan editor, penelitian kepemimpinan secara selektif ditinjau, diringkas, diintegrasikan, dan berspekulasi menggunakan 3 periode waktu yang luas, kuno hingga sekitar 1900, atau disebut masa lalu, hingga saat ini disebut sekarang, dan dekade berikutnya atau lebih, atau disebut dengan masa depan. Teori, kepemimpinan, penelitian empiris, dan metode dipertimbangkan. Dalam pengantarnya ialah kepemimpinan adalah salah satu topik yang paling banyak diteliti dan didiskusikan di semua bidang ilmu organisasi karena secara harfiah tidak ada yang bisa dicapai tanpanya. Kepemimpinan mungkin formal, terjadi di semua tingkat manajemen dan tidak hanya di puncak, dan mungkin informal dan muncul, tidak semata-mata diberikan oleh gelar atau posisi. Tujuannya di sini adalah untuk secara selektif meninjau, meringkas, dan mengintegrasikan beberapa pekerjaan masa lalu dan sampai saat ini tentang kepemimpinan dan untuk berspekulasi tentang masa depan penelitian kepemimpinan. Pada jurnal ini membahas kepemimpinan adalah proses interaksi pemimpin sampai pengikut, multi level atau orang, diat, kelompok kolektif yang terjadi dalam situasi tertentu di mana seorang pemimpin, misalnya atasan atau supervisor, dan pengikut, misalnya bawahan maupun bawahan langsung, berbagi suatu tujuan, visi, misi, dan bersama-sama menyelesaikan sesuatu, misalnya tujuan, sasaran, tugas dengan sukarela, misalnya tanpa paksaan. Elemen kunci dari definisi keseluruhan ini adalah: pertama, aspek multilevel yang melibatkan level analisis; kedua, interaksi pemimpin-pengikut adalah berdasarkan proses dan bersifat longitudinal; tiga, sangat penting bahwa para pemimpin dan pengikut melakukan sesuatu bersama-sama dan bahwa mereka ingin mencapai hal-hal itu satu sama lain. Proses kognitif mencakup bagaimana pemimpin dan pengikut berpikir tentang berbagai hal maupun pendapat, mendapatkan, menyimpan, mengambil, mengkategorikan, dan menggunakan informasi. Kepribadian umumnya diwakili oleh 5 besar: neurotisme, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, keramahan, dan kesadaran. Pada tingkat diat, ketertarikan, timbal balik, dan pertukaran antara pemimpin dan pengikut adalah proses dasar manusia yang penting. Misalnya, kesamaan minat atau karakteristik yang sama dapat menyebabkan rasa saling menyukai satu sama lain. Di tingkat kelompok dan tim, iklim dan norma merupakan proses dasar manusia yang penting yang mempengaruhi pemimpin dan pengikut. Norma kelompok atau tim kunci adalah bahwa para pemimpin telah ditentukan sebelumnya atau bahwa mereka muncul dan memenuhi fungsi-fungsi tertentu dan menciptakan iklim yang positif. Pada tingkat kolektif, budaya dan nilai-nilai, organisasi merupakan proses dasar manusia yang penting yang mempengaruhi pemimpin dan pengikut. Kesimpulan pada jurnal ini, eksplorasi kepemimpinan ini masa lalu, sekarang, dan masa depan menghasilkan 3 kesimpulan atau pelajaran yang cukup jelas, yakni pertama, kepemimpinan adalah fenomena universal atau di semua budaya dan semua periode waktu, dan multilevel yang melibatkan banyak konstruksi, proses, dan entitas, atau misalnya individu, diat, kelompok, dan tim, dan berbagai kolektif seperti organisasi, jaringan, dan sistem multim. Kedua yaitu teori kepemimpinan dan pembangunan teori tanpa penggabungan eksplisit dari beberapa tingkat analisis tidak lengkap, dan metodologi kepemimpinan dan pengujian empiris tanpa pertimbangan eksplisit dari berbagai tingkat analisis tidak dapat dipahami. Ketiga, sejarah dan pemahaman kita tentang para pemimpin dan kepemimpinan sama sekali tidak dapat disimpulkan atau diselesaikan karena ini adalah pencari ilmiah yang tidak ada habisnya. Kekuatan penelitian.
Pada jurnal internasional ini, teori dan model analisis yang digunakan tepat. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami, yaitu maksud dan tujuannya oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Namun, kelemahan penelitian ini, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Lalu yang kedua, penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.